Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalatu wassalamu alayka ya abati ya sayyidi Rasulullah, khudh bi hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui kita harus tersadarkan secara cepat, karena sudah lama kita tertidur di masa-masa sejak dahulu, sejak kita kecil, sejak kita SD, sejak kita SMP, sejak kita SMA, bahkan sampai kuliah S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, masih saja kita ikut-ikutan di dalam beragama Islam. Banyak dari kita yang mengaku muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang mengaku identitas kita sebagai muslim sejati, kemudian berani untuk menyesatkan orang lain hanya bermodalkan kitab yang dihafal, hanya bermodalkan mondok pesantren. Oke, sohi-sohi saja, sohi sekali. Akan tetapi apa yang kita pahami belum tentu semuanya di dalam pikiran, di dalam ilmu yang kita pahami, yang kita kaji selama ini. Kalau hanya di dalam satu sisi, contoh syariat saja, itu keliru, saudara. Kenapa saya bilang keliru? Kita itu punya 4 komponen: syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kalau orang mempelajari syariat, hukum-hukum fikih, ilmu nahwu, ilmu sorot, ilmu balago, ilmu manti, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan sebagainya, hanya sampai di situ saja, tidak mempelajari ilmu thariqah, ilmu untuk hatinya, maka bagaimana? Kita bukan robot. Ilmu hati, di dalamnya hati apa ada? Nyawa. Di dalamnya nyawa ada lagi rahasia, sir, zat Allah. Maka hadirin, ketika kita terlalu fanatik, apalagi di hanya satu sisi, pasti sampai mati, sampai ajal kita menjemput, pasti menyalahkan orang terus, menyalahkan orang terus. Begitu. Ada juga di satu sisi batin melulu, batin saja terus, tidak turun-turun. Maksudnya tidak mau keluar. Tidak mau keluar itu maksudnya tidak mau membaguskan dia punya hukum-hukum syariat dan sebagainya. Dikiranya ilmu ma'rifat paling atas, kemudian tidak mau lagi membaguskan daripada dia punya tubuhnya, dia punya jasmani, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak bicara keluar, saya berbicara kepada diri atau saudara-saudara yang mengaku saudara yang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berbicara keluar. Kita secara spiritual semua keyakinan itu sama. Secara tauhid, makanya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, Esa tunggal. Tidak ada istilah Tuhannya ini, Tuhannya ini, Tuhannya ini, Tuhannya ini. Semua dalam ketunggalan, semua di dalam keesaan. Ada orang mengatakan Tuhanku beda dengan Tuhanmu, itu orang bodoh itu. Orang tidak paham tentang ketuhanan. Kalau Tuhanku, Tuhanmu, itu berarti ada dua. Di mana otak kita? Berarti Tuhan yang selama ini kita sembah adalah Tuhan-Tuhan berhala. Tuhan yang kita sembah selama ini hanyalah palsu, angan-angan palsu. Makanya ada nabi isbat, menafikan Tuhan-Tuhan palsu, patung-patung. Tuhan-Tuhan menurut persepsimu, persepsi kita sendiri, angan-angan berhala. Kita kasih tahu Tuhan yang sebenar-benarnya, dirinya Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang bisa mendefinisikan tentang keberadaan Tuhan. Kalau kenyataannya, nurnya, oke, itu memang yang harus wajib dicari. Carilah aku. Aku ini ya sir itu, ya zat Allah, zat Tuhan, nur Tuhan, bukan Tuhan.
Kalau Tuhan yang sebenarnya Rabbul Izzati tidak ada. Apapun yang kau definisikan, yang kosong bukan Tuhan. Apalagi kosong tapi ada tapi kosong bukan. Apalagi ketiadaan absolut bukan. Apalagi apa? Tuhan-Tuhan palsu semua itu. Kalau ada yang bisa mendefinisikan tentang dirinya Tuhan yang sebenarnya zat mutlak, itu orang gila itu. Ini agak ini ya. Kita jangan terlalu serius. Santai aja. Makanya jangan kau pandang ini casing-casing, rupa-rupa, bentuk-bentuk, sehingga terhijab kita punya diri. Terhijab kita punya ini karena pikiran kita memandang daripada sisi luar. Coba pandang, tembuskan itu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi kendala kenapa kemerosotan umat manusia saat ini semakin turun. Ini kita bicara syariat, kenyataan. Kalau secara hakikat ya kita kembali lagi tauhid, kembali lagi kepada geraknya, afalnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini, di channel ini bukan hanya membahas tentang ma'rifat saja. Maksudnya bukan hanya ma'rifat saja yang kita ini. Tidak. Syariat, ya thariqah, ya hakikat, ya ma'rifat, berulang-ulang kita bilang itu. Tidak ada di channel ini pun satu pun video yang mengatakan syariat itu tidak usah. Thariqah itu tidak perlu thariqah, saya sudah ma'rifat. Tidak ada. Saya sudah belajar tauhid, ngapain belajar ma'rifat kaji diri? Tidak ada. Di sini keempat-empat, syariah, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itulah tujuan salah satu untuk membuat video ini, bagaimana membangkitkan keempat ini. Bagaimana keempat ini bisa bersatu, bisa menunggal, bisa asa di dalam satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah, bodoh. Enggak. Ini maksudnya saya ya. Bukan jangan dipisah-pisah. Yang dicerai-ceraikan ini, empat ini tidak bisa bersatu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tidak bisa dipisah. Keempat-empat ini selalu itu. Makanya ini juga kendala besar ketika orang beragama, maksudnya orang-orang yang menjalankan syariat, ya, contoh sholat, orang-orang yang menjalankan syariat, contoh zikir, apalagi puasa, zakat, haji, di dalam qaidah ma'rifatullah, la yasulul ibadah illa bi ma'rifatillah, la yasulul salata illa bi ma'rifatullah. Orang-orang tidak akan ada amalannya yang diterima kalau tidak ma'rifat. Tidak ada ibadah yang diterima kalau tidak ma'rifat. Ini di dalam qaidah tasawuf, di dalam qaidah ilmu ma'rifat. Bukan berarti kita buat-buat. Memang ada di dalam hadis qudsi, wujuduka zanbun, ada wujudmu musyrik. Ini dosa yang paling besar yang tidak bisa tercuci. Semakin kita puasa, semakin kita sholat, semakin kita merasa berzikir, semakin kita merasa haji. Tiap tahun kau naik haji, tiap tahun kita puasa, tidak ada najis, semua najis besar. Karena apa? Kesyirikan. Makanya untuk itu memurnikan tauhid. Al-ikhlas itu apa sih? Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berserah diri, menyerahkan total haknya Allah. Orang-orang yang tidak merasa. Makanya khalifatullah, pengganti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Jangan kau merasa kau yang berkasih sayang, yang mengasihi orang, mencintai orang, menyayangi orang. Jangan kau merasa kau yang memberi rezeki orang. Al-Malik yang menguasai orang, yang mencukupi orang, ya kafi, ya goni. Jangan kau merasa kaya, Allah yang kaya. Ini khalifatullah untuk menzohirkan asma-asma Allah. Lah bodoh. Ini kalau orang-orang yang memandang zohir saja dikira marah-marah. Bukan marah-marah. Ini
taukid penegasan bagaimana kita itu jangan main-main, saudara. Maksudnya jangan kita main-main. Dunia itu permainan, tapi bukan dibuat untuk main-main. Wa mal hayatad dunya illal mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau belaka. Secara hakikat kita biasa saja, karena semua la yaf'alu illallah, la asma'un illallah, la sifatun illallah, la zatun illallah. Hakikat. Tapi ketika berbicara keluar syariatullah, kenyataan, kita memainkan peran masing-masing tanpa mengakui peran kita, tanpa terlalu menghayati rahmat ini, rahmat Abdullah, si rahmat Abdullah perannya seperti apa. Misal perannya seperti tukang ojek kah, perannya amar ma'ruf nahi mungkar kah, tergantung daripada perannya. Cuma jangan sampai si rahmat ini yang aslinya dia bukan si rahmat, aslinya tidak ada, dipermainkan. Jangan sampai terlalu menghayati perannya sehingga dia mengaku si rahmat. Padahal di balik layar siapa di situ? Maka ini sebelum ada perintah sholat, itu ada dua kalimat syahadat, saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kemana? Keluarkah? Secara syariat betul keluar. Secara hakikat, kebenaran sejati syahadat itu kemana? Ke diri. La ilaha illallah muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka bagaimana kita mau sholat, mendirikan sholat, kalau syahadat kita belum benar? Selalu kan? Bagaimana mau syahadat benar kalau tidak awaluddin ma'rifatullah? Kenali dulu yang mana sih zat, sifat, asma, af'al. Baru bagaimana sih caranya untuk mengenalnya? Allah itu alif lam lam ha. Apakah huruf ini alif lam lam ha? Bukan kan? Zat, sifat, asma, af'al kedudukannya yang mana sih? Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu yang lemah, dirimu yang buta, dirimu yang bisu, dirimu yang tuli, dirimu yang tidak bisa apa-apa, dirimu yang tiada, yang mati, yang bodoh. Itu diri kita sebenarnya, diri Adam. Ketika diri Adam tuh terganti, tuh badil, yang tadinya diri Adam, yang diri tiada, adanya kita karena adanya Allah. Perhatikan ini sangat penting, saudara. Penting sekali dalam memulai syariatullah. Jadi perkara yang paling penting di muka bumi ini, di kehidupan kita ini, bagaimana perkara iman ini menancap. Bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainal yakin, bukan hanya hakul yakin, tapi akmalul yakin, isbatul yakin. Menancapkan keyakinan bagaimana ini bisa tidak bengkok-bengkok lagi, tidak patah lagi. Caranya dengan dialami, dirasakan, disadari, bukan dengan perkataan katanya. Itu kan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, peta-peta, harus diyakini 1000%. Tapi jalani. Siapa yang menjalani? Ya diri kita. Jalani itu semua syahadat, jalani itu sholat, mendirikan sholat secara syariat dan hakikat, jalani juga secara puasa secara syariat dan hakikat. Begitu pula dengan zakat, begitu pula dengan haji. Baru rukun iman kita dibenarkan semua. Ini yang menjadi pondasi. Kalau awalnya saja kita sudah lemah, tiangnya ini sudah lemah, la haula la quwwata illa billah. Apa nanti dikatakan di dalam syariat, di dalam versi-versi hadis dan sebagainya, dikatakan dalam alam barzah, apa yang ditanya? Ilmu nahwu sorof. Bukan berarti ilmu nahwu sorof tidak penting, ini penting, penting sekali. Apakah ditanya ada berapa kalimat isim fi'il huruf? Ada 3. Kemudian alhamdulillah kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Alif lam. I'rabnya apa? Rofa.
tanda rofa'nya dhammah, bertempat pada apa? Isim mufrad. Nah, apakah itu yang ditanya? Kemudian coba tafsir tasrif fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun madda yamuddu. Apakah itu semua? Sementara ilmu-ilmu ini akan hilang. Apa man rabbuka, man nabiyuka? Itu kan ditanya. Iman dulu baru amal. Kalau amal dulu iman ikut-ikutan, ya bagaimana? Anak cucu kita bagaimana? Bukan berarti kita benar bagaimana, tapi ini sengaja dari dulu dibutakan, ditutup ini, ditutup. Buka mata kita, buka mata. Ini sekarang buka matanya, dibuka betul-betul mata basironya itu, kasihan. Jangan melihat dengan satu sisi. Buka matanya, syariat hakikat. Ini kita diberi dua mata supaya kita itu tahu jangan memandang sebelah mata. Kita diberi dua, jasmani dan rohani, supaya kita tahu sebagai isyarat dua yang tidak terpisah. Jasad dengan rohani, hamba dengan Tuhan, zat dengan sifat, syariat wa hakikat. Kenapa dipisah? Karena apa? Kita terlalu fanatik ashabiyah. Kemudian selalu ulama, orang-orang hakikat marifat selalu menyerang orang syariat. Ini juga begini. Orang syariat juga menyerang orang toriko, orang hakikat, orang marifat. Ini juga begini. Jadi bagaimana keadaan kalau begini terus? Ayo, siapa? Saling melengkapi, ayo. Mari bersama-sama sadarkan ini semua. Kita telah lama tertidur, saudaraku, anak cucu kita. Maka para ahli tasawuf, ahli sufi, ahli kebatinan, kespiritualan, itu dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan dirinya, memikirkan bangsanya, memikirkan anak cucu turunannya. Ini penting. Nah, ini secara syariat, secara hakikat ya dia juga tunggal, maha tunggal. Kalau kita tarik secara hakikat, siapa yang punya kalam? Kaunuhu mutakallimun, kemudian terpantul kepada kalamnya, kalamullahnya, terpantul kepada mulut, keluar syariat. Siapa yang melihat? Matakah? Ke dalam lagi basor, ke dalamnya lagi maharuak, kaunuhu basirun. Memang kalau kita buta memandang sebelah mata, kita lihat ini siapa ini, si akunya rahmat, si akunya itu yang anu. Tidak. Coba yang ke dalam dong, ke dalam. Telinganya itu loh dipasang, pakai kesadarannya. Ini siapa yang mendengar ini? Suara ini dari mana? Dari mulut. Di dalamnya mulut sifat ma'ani, roh. Apa itu? Kalam. Di dalamnya apa lagi? Sir. Apa itu? Kaunuhu mutakallimun. Belajar nggak sifat 20? Ini orang-orang yang kalau selalu membid'ahkan sifat 20, ujung-ujungnya nanti sengaja diatur syariat saja. Itu tidak diajar oleh baginda Nabi, toriko ini begini-begini. Ini contoh kepada diri kita sendiri bagaimana kita itu la tatafakkarun. Jangan berpikir yang tidak mesti untuk dipikir. Tapi berpikirlah bagaimana pikiran ini melebur kepada kesadaran akal robbaniyah, sehingga menjadi apa? Ulil albab. Maka orang-orang yang betul-betul mampu, meskipun belum sempurna melaksanakan, misal ya, kita ini tidak menjelek-jelekkan ilmu hukum, ilmu syariat, ya. Tapi kita ini belum mampu untuk melakukan ilmu syariat, itu masih mending. Tapi dia tidak menafikan adanya syariat. Tidak menafikan begini, dikiranya syariat, toriko, hakikat, marifat itu makom. Aduh, belajar dari mana? Dikiranya syariat. Oh, kita dari dulu ini syariat. Dari dulu syariat. Terus naik lagi ke toriko.
syariatnya dibuang, naik lagi ke hakikat, dua-duanya dibuang. Ma'rifat, saya sudah moksa secara ini, saya tidak perlu lagi yang begitu-begitu, tidak perlu bertuhan. Yang tidak perlu bertuhan itu yang keakuannya ruh, keakuannya sir, bukan kita lah dongo. Nah ini kalam-kalam ma'rifat tidak dipahami orang-orang kita, akhirnya jadi apa? Akuan kita dihilangkan dulu, leburkan dulu, sehingga yang ada akuannya Allah ya jelas tidak bertuhan karena akunya Allah, keakuannya Allah. Tapi kalau keakuannya si Adam, baru kita bicara hanya menjiplak kalam-kalam dari orang-orang ma'rifat, mereka sukses, kau yang bobrok, kau yang hancur. Muhaddas. Itulah makanya setelah itu ya, kita ini Kediri loh. Cuma saya curhat aja di sini. Yang mau dengar silakan, yang tidak didengar silakan, tidak di-subscribe juga silakan, mau dicaci maki juga silakan. Saya bicara dengan diri sendiri, mendengar sendiri, menjawab sendiri. Ini buktinya saya sendiri di sini. Siapa di sini? Tidak ada siapa-siapa di sini. Mana? Tidak ada siapa-siapa. Saya Kediri. Nah, apa? Satukan, diamkan, diam sediam-diamnya, uskut dalam penyaksian. Maka carilah aku. Jika kau telah menemukan aku, kuhancurkan dirimu, labaga, labeleng. Cari aku siapa? Akunya sir. Akunya sir itu siapa? Zat, diri rahasia Allah. Cari aku, kata Allah. Aku itu bukan jasmani, aku itu bukan yang mata, bukan otak, bukan pikiran. Aku itu bukan juga ruh, tapi aku tuh sir, rahasia. Aku ini yang zat maha ruang itu loh. Makanya disuruh ke dalam. Kalau kita berpikir itu selalu keluar. Abangku, kakakku. Kalau kita berpikir itu loh. Misal kita membaca satu kitab, berpikir, oh di mana? Itu kan keluar. Masuk ke dalam diri, ada kolbu. Di dalamnya kolbu ada nyawa, ruh. Di dalamnya ruh apa? Itulah akunya Allah yang mau dicari, rahasia diri Allah. Bukan Tuhan yang maha mutlak sebenar-benarnya. Makanya kata syair-syair para ulama, Datuk Sanggul ya, jangan mencari bila karena bila ada di dalam bambu. Jangan mencari Allah karena rahasia Allah ada di batang tubuh. Di dalam batang tubuhmu apa? Kolbu. Di dalamnya nyawa, di dalamnya sir. Yang mana itu di dalam? Nah, bukan jasmani, bukan kolbu, bukan ruhani. Tapi siapa? Yang aku itu yang menyaksikan ruhani melihat. Aku yang menyaksikan ruhani mendengar. Aku yang menyaksikan ruhani berbicara. Aku yang menyaksikan ruhani yang berkehendak. Aku yang menyaksikan semuanya. Itu adalah akunya Allah yang berkehendak, berkuasa, berbuat, melihat semuanya. Tapi melalui pantilan Nur Muhammad ya, nyawa bernyata kepada jasmania menjadi batang tubuh. Nah, kalau kita sudah mampu menembus, tidak ada lagi keakuan itu, ini sudah jadi Muhammad, Rasul batinnya, zatnya yaitu Allah, menyaksikan Allahu Akbar. Apa? Nur Muhammad, Zohir batin yang menyaksikan sir, diri sejati, diri maha tunggal. Diri itu bukan hanya di sini, tapi maha ruang ini loh. Kalau dibulatkan kosong, alif di dalamnya, alif ini alam semesta dan seluruhnya, titik alif. Ini kosong. Di mana kita? Di mana tempat persembunyian kalau bukan ini? Alif ini di dalam H yang besar. Makanya alif H. Maha ruang. Di dalamnya. Cobalah masuk ke dalam, jangan selalu keluar. Begitu saudara-saudara. Ya mungkin agak lumayan ya, konten kali ini membuat panas kita ya, karena cuaca lagi agak
dingin jadi dipanas-panaskan sedikit. Santai-santai bro, santai. Jangan terlalu gak kaku lah. Ini kepada diri saya sendiri ini loh, bercermin saya, bukan kepada orang-orang. Ya, jadi jika ada kata-kata pedas, ini untuk kepada diri saya. Jika ada ceramah-ceramah misal atau apakah ini untuk diri saya juga. Nah, saya tidak menyinggung siapa-siapa, untuk diri saya, betul ini, betulan aku. Kalau tidak percaya, sumpah pocong. Bercanda ya. Jangan terlalu serius hidup itu. Taulah Esa Ketunggalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.